Gimana? Nah, nih gue Apaan tuh? Menikah dan tidak menikah itu adalah pilihan hidup. Ya enggak? Ya enggak. Selama kita tidak merugikan orang lain. Jadi Jeremy Teti itu melahirkan banyak presenter Emberan. Di antaranya Rosiana Silalahi, Indira Mawati, siapa lagi ya? Semua Hampir yang semua. siaran pagi Semua pertama pasti presenter. sama lu. Betul sekali. Kenapa? Bokap gue kalau datang sini gak mau naik ke lantai atas. Oleng, pusing. Oh, Dia emang berasa. ini kali. Dia berasa. Bukan karena udah umur naik. Bisa jadi naik tangga ribet dan segala macam. Tapi bokap gue kan juga ngerti gituan. Dia tahu di atas tuh kencang. Oh. Apalagi di lantai 2. Sekarang bokap Di Bali. Makanya gue sering bolak-balik ke Bali. Pantesan lu sering bolak-balik ke Bali tuh Iya. itu. Udah 20 tahun tinggal di Bali kan bokap. Kan. Berapa bersaudara sih? 6 bersaudara. Terus lu yang ke? Gue nomor 3. Nomor 1 di Magelang, nomor 2 di Bekasi, nomor 3 gue, nomor 4 yang udah meninggal kemarin, yang di tinggal gudang peluru, Tebet, yang nomor 5 di Bekasi, nomor 6 di Magelang. Ya gitulah. Semua udah pada keluarga. Sudah semua kecuali gue. Kalau bokap gue bilang terserah lu hidup lu, yang penting satu, jangan mengganggu rumah tangga orang lain. Kalau gue mau diganggu, gue bilang gitu. Gue nggak mengganggu tapi diganggu. Salah siapa? Gue bilang gitu. Enggak, yang penting bokap gue bilang, yang penting lu bahagia, lu sehat, jalanin hidup lu, tidak merugikan orang lain. Bokap lu ngomong kayak gitu kenapa emang? Ya karena bokap gue tahu gue sejarah gue dari Lah kok tiba-tiba kecil. ngomong kayak gitu loh? Maksudnya Ya karena tahu mungkin kali. Ya kan namanya orang tua dan anaknya yang tahu lah. Iya. Karena gue dulu pada waktu masih SMP kelas 1 atau kelas 2 tahun 80-81. Gue kan pernah di apa ya? Kalau di kampung ya istilahnya disantet orang gitu loh. Di Gua pernah lokasi dipelet. dipelet orang. Di lokasi di Di Atambua sana. Atambua. Lu Jadi, masih SMP kelas MP. 2. Iya lu. Jadi ada teman lu sekolah cakep sih, gue. Muke. Dia suka main ke rumah. Seumuran. Lebih senior. Senang terus datang, gue nggak terlalu care, nggak terlalu gini, kan dia teman sama kakakku. Dia bilang, kamu tuh kalau saya main ke rumah kamu, kenapa kamu sih nggak pernah temuin? Udah, gue salah apa? Gue bilang gitu. Terus suatu ketika ada apa ya, pas pergi kemana gitu, tiba-tiba dia kasih jaket gue pakai. Dari situ selama berapa bulan, 3 bulan gue nggak pulang rumah. Hah, kemana? Lu inget? Di rumahnya dia. Tiba-tiba aja pengen di rumahnya dia. Iya. Dan pernah gue tuh berapa kali tuh jam 1 malam, jam 2 malam. Lah tinggalnya di kampung gue, Atambua tuh kan gelap gulita. Zaman tahun 80 tuh jalan belum aspal semuanya. Gue harus melewati lembah, bukit, terjal, pohon-pohon yang besar-besar tuh gue lewatin. Gue masih kecil, gue udah berani keluar rumah, pergi ke rumah orang tengah malam. Dia bilang gini, kamu mau kemanapun juga, gue cuma bersiul aja, gue sambil sisir-sisir rambut terus bermain giniin, gue bisa ikut ke dia. Setelah 3 bulan itu baru dia bikin pengakuan. Lu lepasnya gimana? Ya karena bapakku charter helikopter dari Dili Timur ke Atambua, parkir di lapangan sepak bola di dekat sekolahan, dan dia langsung tahu itu bapak lu datang tuh. Apaan tuh bunyi helikopter? Iya, kayaknya bapak lu datang. Dan anak itu keluar dari kelas, kabur, pulang ke rumahnya. Bapak kok nggak cegat dia di sekolahan? Pergi cegat depan rumahnya dia. Mulai sekarang kamu balikin aku. Karena udah 3 bulan tetangga-tetangga lapor. Itu kok Jeremy kok udah 3 bulan nggak kelihatan di rumah. Ada apa gerangan gitu loh. Ya ternyata gue digituin. Ya semua dalam keadaan nggak sadar gue melakukan itu semua. Sadar nggak sadar gitu? Sadar nggak sadar, korban sadomasokis segala macam. Gue sudah alamin semua. Oleh satu orang itu. Beda berapa tahun sih dari lu? 3 tahun di atas gue, 2 tahun apa 3 tahun di atas gue. Dan lu nggak sadar?
Ya Maksudnya sadar ya, sadar juga ya. Gimana ya, ya gue nikmatin aja ya. Udah jalan. Ini namanya kalau orang melakukan, ya kalau kamu dibawa pengaruh, guna-guna pelet dan segala macam, emang kamu sadar? Ya kan nggak sadar. Ini kayak judul film ya. Iya, Guna-guna istri pernah- muda. pernah Guna-guna cerita. istri muda. Pernah cerita ini ke siapa nih? Belum. Ini nggak apa-apa buat tayang. Nggak apa-apa. Beneran? Orangnya masih ada. Ya laki lah, lu masa pikir? perempuan. Lu Laki pikir. lah. Lu pikir Ini perempuan. kameramen gimana sih? Masa perempuan melet gue. Ini melet. Ini tuh melet. Dia nggak apa, misalnya ya kan namanya anak SMP ya, nyatain dulu, Di sana kan naksir. cinta ditolak dukun bicara. Oh, lu pernah nolak berarti? Iya, karena gimana orang kalau enggak itu teman akarnya kakak gue, gimana? Ini orang masih ada? Udah meninggal. Dan pas meninggal tuh gue pas pergi syuting di sana di Timur Timur, pulang lewat Timur Barat, lewat jalan darat menuju Kupang. Nah waktu mau pulang, mau balik ke Kupangnya, kok dia tiba-tiba kumpulin istri dan anak-anaknya 7 orang itu. Dia kan anak tunggal dulu. Jadi sindrom anak tunggal tuh kan beda loh. Jadi dia butuh teman, butuh saudara. Nah itu dikumpulin, istrinya 3. Katanya gara-gara gue, emang gue kenapa? Gue bilang gitu, karena gue kabur dari sana, pindah ke Jogja. Tapi istri 3 ya? Istri 3, anaknya 7. Kenapa dia demen ke lu? Maksudnya kan Hei, setiap orang punya pesona. Ya, setiap bintang punya pesona ya, Bu. Pesona bintang. baik. Satu nggak cukup ya, harus 3 ya untuk menggantikan lu satu orang. You. Emosi, balas dendam, semua jadi satu. Istrinya yang bunting pertamanya aja minta temanin sama gue ke rumah sakit. Oh, lu periksakan dekat udah kandungannya. ini ya. Disuruh lu temanin itu mbak lu tuh pergi ke rumah sakit. Ya gue nurut aja daripada gue digituin lagi. Ya nurut aja. Waktu dikawin aja udah gue yang dekor-dekor pelaminan. Kayak judul lagu dangdut. Ih serius gue alamin. Kan gue udah SMA jadi gue udah mengerti kan itu. Bokap lu marah sama tuh orang nggak? Sampai marah semarah enggak? Udah anggap kayak anak sendiri akhirnya. Jadi dia kalau mau bokap gue, dia takut. Karena bokap gue bisa membaca gitu-gituan. Nah itu, dari situlah. Nah, Jadi dari situ bokap gue sama gue tuh udah terserah lu. Terserah, iya. Jadi dia hidup paham, lu. ya. Gue sebagai orang tua, sebagai bapak. Lah bokap malah berterima kasih banget pada gue. Lah, saudara yang lain udah kawin, semua kan udah urus rumah tangganya masing-masing. Keluar uang 500.000 aja kalau orang udah berumah tangga kan susahnya minta ampun. Minta izin dulu lakinya, minta izin dulu bininya. Yang ini, kalau gue mau kasih 5 juta juga biasa. Gak perlu izin siapa, gak perlu harus jaga hati siapa, gak perlu baper-baperan, gak perlu pakai adegan Bokap minta sidang. langsung cus. Langsung ke gue udah bilang bokap, gue berjanji sama Tuhan dan kepada bokapku bahwa semua biaya hidup orang tuaku gue yang tanggung sampai akhir hayat. Keren. Ya gue gak mau ngerepotin orang lain dan gue gak mau bokap gue tersiksa hidupnya di masa tuanya, terlunta-lunta, mau pergi periksa dokter, mau beli obat, mau ke rumah sakit gak punya duit, mau makan nanti susah segala macam. Udah gue yang tanggung, gue bilang gitu. Ngapain sih? Itu yang bikin lu pilih hidup sendiri? Bisa Salah jadi satunya. salah satunya. Atau emang udah deh gak usah deh berumah tangga, bukan pilihan gue gitu? Yes. Gue merasa gitu tuh sekitar mulai masuk umur 40. Oh ya? Itu Di gue bawah 40 sempat kepikiran? Sudah ada kepikiran rumah tangga, gitu. Teman-teman gue udah punya anak semua. Aduh gimana gue? Terus gue kapan gitu loh. Terus image gue kan gitu banget, cong banget kan. Ya jadi gimana kita harus merubah image itu. Terus ngapain gue harus hidup untuk membahagiakan orang lain? Ngapain gue harus hidup membahagiakan netizen? Hey, hidup gue mau jalan belok kiri, belok kanan, itu hidup gue. Selama tidak senggol Anda, jangan senggol gue bacok. Menikah dan tidak menikah itu adalah pilihan hidup. Ya enggak? Ya enggak. Selama kita tidak merugikan orang lain, menikah juga belum tentu bahagia. Anda acting setiap hari pulang ke rumah, acting jadi ayah yang baik, jadi lelaki yang baik. Padahal di luar Anda jahanam. Betul kan? Ya udahlah, jadilah dirimu. Selama tidak merugikan orang lain. Jadi udah pilihan hidup lo gitu? Pilihan hidup. Nggak ada yang disesali? Nggak ada. Ngapain mesti sesali? Malah kalau sendiri single fighter, kayaknya gue tidak perlu menjaga hati orang lain.
nggak perlu ribet. Aduh, harus jaga perasaan orang lain, harus menjaga perasaan ini, perasaan itu, perasaan dia, mertuanya, emaknya, bapaknya, neneknya, kakeknya, adik kakaknya. Pusing hidup ini. Yang lu jaga Ya, orang menjaga tua, ayah. orang tuaku. Cakep. Itu doang yang penting. Dan adik-adikku kalau mereka butuh bantuan ya udah. Lu Allah. ke dokter sama siapa? Sendiri. Sendiri. Ya kan deket-deket sini rumah sakit banyak. Oke. Ya ada, ya. Gue pergi pasang ring jantung aja sendiri. Serius? Gue ke rumah sakit Lu nyetir tiga sendiri. tuh. Udah 3 ring. Tiga sendiri? Sendiri. Serius, Mak? Pulang nanti gue nyetir sendiri pulang. Abis pasang ring jantung pulang nyetir sendiri. Biasa. Juara Makanya gue ya? heran orang lain kok sakit udah tua bangka, so laki, so maco, gini sakit pengumuman di semua orang kok biar orang datang jenguk. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue gak mau ngerepotin orang, apalagi orang datang terus pakai nyumbang. Lu pikir apaan? Lu mandiri. Gue tidak mau kayak gitu, gak mau menyusahkan orang lain. Gue sakit juga gue gak pernah mau posting. Gue gak mau nanti orang lain tahu. Gini lagi sakit gini. Terus nanti orang pada urunan datang, tetangga semua datang bawa makanan begini. Gue nggak mau ngerepotin orang. Makanya gue lihat di grup, ini tua bangka laki pemain bola, jago petinju, sakit cuman masuk angin aja masuk rumah sakit aja, semua orang ribet ngumpulin dana. Ya Allah Tuhan, gue bilang gini, gue sakit gak pernah gue pengumuman, gue sakit gak pernah masukin di grup. Ini orang-orang ya Allah cuman masuk angin, cuman diare, semprit, terus cuman kesenggol truk kesenggol Metro Mini gitu, jatuh gubrak-gubrakan, terus semua orang harus datang untuk jenguk. Hello, kondisi sekarang bukan seperti kayak gitu, Anda harus mandiri. Jangan merepotkan orang lain. Lu bisa mengcover dirimu, ya udah. Ya gue punya asuransi banyak, ngapain gue ribet? Iya. Terus. Ya udah tinggal biar aja asuransi yang bekerja. Enak aja lu tiap bulan lu potong ambil debit otomatis dari gue. Giliran kalau gue sakit lu bayarin semua. Ini kalau emosi merepet ya, Bo. Dia merepet loh, Mak. Gimana? Nah, nih gue mau nanya. Apaan tuh? Apaan sih? Oke. J, gue mau nanya. Sekarang kan di entertainer ya. Yes. Di entertainment, terus lu banyak acara, sono sini. Kayaknya nggak habis-habis nonton TV ini ada lu. Ini lu. Sekarang media digital juga. Buka YouTube ini lu. Ya elah, ini teman gue gitu loh. Gue harus ketemu. Nah, sekarang dibandingin jadi presenter berita sama di entertainment, mendingan mana? Mendingan dalam hal apa? Hati dulu Kalau dah. hati jujur sejujur-jujurnya kan itu it's about passion kan, dan itu passion itu dari kecil. Dan itu gue udah merasakan Tuhan memberikan rezeki, memberikan talenta kepada gue. Dari kecil gue udah pengen cita-cita pengen menjadi news anchor. Dari SMP. Gue dari SMP udah lihat TVRI masih hitam putih, jadi orang siaran berita, dunia dalam berita tuh wajib tiap hari wajib nonton gue. Jadi gue hafal semua tuh presenter TVRI. Tuti Aditama, Ian Partawi, Jaya, Idrus, siapa lagi? Terus yang di orang Demokrat itu Maxo Pakoa. Gue hafal semua. Gitu. Jadi passion lu ke situ. Passion betul. Dari kecil kepingin jadi presenter berita. Gara-gara nonton TVRI. Gimana presenter itu bisa jalan satu pesawat dengan Pak Harto ke luar negeri, melanglang buana, terus wawancara di atas pesawat sambil makan, terus gue tuh halusinasi gue zaman kecil kayak gitu. Kok bisa ya, mereka hebat orang-orang itu ya, bisa dengan presiden. Besok beritanya dibacain lagi. Wow, betul-betul itu. Lu ngalamin jalan sama presiden satu pesawat? Iya pernah. Nah tuh zaman Habibie ya pernah gue. Iya. Dan lu akhirnya jadi presenter berita itu nggak gampang ya? Kita kan dulu juga kan, gue masuk pertama kali untuk jadi presenter continuity di Surabaya itu aja. Gue audisi sekitar 400-500 orang baru lolos. Nggak gampang zaman dulu. Dan itu pun juga hasil taping audisi itu dikirim ke Jakarta dari Surabaya. Terus owner yang menentukan, owner SCTV zaman dulu yang menentukan ini layak dan tidak. Dari 400 Jeremy Teti masuk, kan gila. Gila banget loh. Sendiri lolos sendiri, audisi 6 kali.
Gila loh. Selama 6 bulan, dan itu gue tinggalnya di Yogyakarta, audisinya di Surabaya. Mungkin keingat dengan Mbak Gina Supardi, Iya. Mas Buyung Iya. Mewardi. Itu orang-orang yang pertama kali menemukan bakat aku. Mbak Gina yang audisi pertama kali sama Mas Buyung. Nah itu Mbak Gina promo, nah itu dia ngaudisi pertama kali gue. Gue masih ngomong logat gue Timor banget, naik helm, pakai film, nonton film gitu loh, makan soto, makan ini, kan gue kan Timor banget kan. Nah dari situlah Mbak Gina itu yang bagaimana latih, baca cara bagaimana present program segala Emang yang 400 orang sekian itu nggak dibanding lu tuh nggak tahu. Gue kan bodoh, yang penting gue fokus diriku. Tapi hebat loh. Sampai tes kamera, gue udah bersama, sampai udah tes kamera aja gue senang. Kan pernah TVRI Jogja, aku pernah sampai tes kamera juga, tapi gagal karena belum sarjana. Nah itu, akhirnya gue kuliah broadcast juga di Jogja. Jadi kuliah sospol udah selesai, gue kuliah broadcast juga. Nah dari situ gue ngelamar ke semua stasiun TV, ditolak semua. Catat ya nih apa aja RCTI. Ini gue datang, gue kasih itu ditemuin sama presenternya siapa ya, Mas kumis itu loh. Kayaknya dia di HRD juga. Lu tau nggak itu gue jatuh loh. Kan gue turun naik Metro Mini, turun yang di itu flyover itu Kebun Jeruk, yang dulu ada pintu tol tuh. Itu gue nggak tahu, gue pikir tanahnya ada tangga-tangga. Ternyata gitu serot gue perosotan sampai bawah sana. Ya Allah Tuhan. Itu mau tes. Mau tes. Lah terus baju? Gue bawa ini lamaran. Oh my sampai sana nggak diterima, cuma diterima. Ya Pak, taruh di situ aja deh. Ya Allah, mau ditanya-tanya kayak apa kayak gitu. Oh kan sedih Bu, udah dari Jogja naik kereta ekonomi lagi Bu ke Jakarta. Aduh, nginapnya di kos-kosan adik gue lagi, tidurnya di lantai pula. Ya Allah Tuhan. Terus lah di ini Indosiar. Indosiar itu berarti yang pancang, Indosiar. Dan mau gue tuh belum ada bangunan. Tahun 93 tuh gue ngelamar masih di Jakarta Tower. Terus dia datang ke situ dikasih berkas gitu segala macam kok sama adik gue. Dan ya udah, minta gaji berapa? Aduh, gue bingung tanya adik gue kan pramugari, dia udah tinggal di Jakarta. Waktu itu dia gajinya udah lumayan, udah hampir 1 juta apa 2 juta gitu loh. Ya gue bilang, udah terus berapa UMR Jakarta? Gue bilang, udah 750.000 aja biar lu diterima. Lu jangan minta tinggi-tinggi. Tahun 93 loh. Terus lu bilang 750.000. 750.000. Terima Ya, langsung. Belum. Ya udah deh, kalau gitu tinggalin alamatnya. Enci yang terima kan, encinya gendut lagi. Gue belum. Terus begini, gue udah keluar dari ke Jakarta Tower, gue keluar ke Nyablaka, mau makan siang sama adik gue. Security-nya kejar, panggil lagi, Pak balik lagi Pak. Kenapa? Itu HRD katanya pengen ngobrol. Ya udah, ngomong-ngomong, kan gedungnya belum ada juga, terus mau kerja di mana kita? Ya udah, akhirnya ngomong gaji, terus nggak dipanggil-panggil. Ya gue udah pulang ke Jogja, naik kereta pulang. Ya udah. Nggak ninggalin nomor telepon, nggak ada dulu. Belum ada. Handphone ya. Belum iya ada. benar. Kos-kosan aja belum punya telepon. Iya benar. Mau kontak kemana gue juga bingung. Ya udahlah, akhirnya ngelamar lah ke TVRI Jogja. Itu lumayan. Udah beberapa tes gue udah lewatin. Terakhir tes kamera, akhirnya wawancara. Nih lulusan sarjana mana? Aduh, kuliahnya belum selesai, baru semester 7, aku bilang gitu. Tapi Anda membaca beritanya udah boleh bagus, katanya gini, tinggal dipoles gini. Ya udah, maaf. Kita butuh orang yang sudah sarjana S1. Dan kalau bisa UGM kalau di Jogja. Dulu kalau nggak UGM, maaf. Ya gue kan kuliah lulus dari swasta. Itu berarti udah tuh. Akhirnya SCTV. Ngelamar lah. 6 yang di Surabaya. SCTV Surabaya. Jadi penyiar continuity di bagian promo. Dan itu juga kerja tidak hanya itu aja. Gue ngurusin wardrobe. Gue zaman dulu udah ngurusin wardrobe ke Matahari Tunjungan Plaza, pinjam baju. Kan gue di situ ada beberapa orang presenter, ada krucil juga kan. Gue yang handle semua. Terus ngurusin kontrak-kontrak makeup dengan salon-salon. Nah itu, gue udah zaman dulu kerja kayak gituan. Terus jadi siaran continuity tapi penyiar continuity belum yang siaran. Iya kan tapingan kan. Tapi satu hari bisa muncul 15 kali. Iya benar. Yang antar jam, antar program. Iya, antar program, present program berikut ini liputan tentang bla bla bla, aktual tajam terpercaya. Hilang. Cuma 15 second, 20 second. Bener. Si paling lama 30 second lah. Itu. Terus udah gitu lu akhirnya yang ke Jakarta gimana? Setelah 2 tahun di promo Surabaya di
SCTV Surabaya. Terus kan News mulai buka tahun 96. News udah pada buka. Inisiatif lah gue. Daftar lah sudah. Daftar gue bilang, siapa yang mau pindah ke Jakarta? Gue mah dari dulu cita-cita pengen kerja di Jakarta. Gara-gara ikut Pramuka Jambore Nasional tahun 80. Kan lewat dari Gambir menuju ke Cibubur. Gue lihat itu Sudirman Tamrin. Gue begini. Dia anak Atambua nih? Gue bisa masih SMP kelas 1. Ya ampun. Kan pengen aja jadi gue lihat itu gedung-gedung. Ya Allah kerja di Jakarta ini kayaknya oke ya gitu loh. Kayaknya mimpi doang. Cuma dalam itu cuma batin, dalam hati aja. Gila ya, kecatet ya. Kecatet loh. Tuhan mendengar kali ya. Ya udah, gue kejar cita-cita gue. Gimana caranya apapun gue lakukan. Yang penting cita-cita gue, passion gue tuh harus terwujud. Keren. Ya udah terus lu ngejar, akhirnya siapa yang mau pindah ke Jakarta? Oh daftar duluan. Abbas kan udah pindah duluan. Abbas Yahya. Abbas Yahya kan udah pindah duluan sama Krisma Albanjar. Oh iya, Krisma mereka udah pindah duluan. Ya Allah, gue juga mau dong, gue bilang gitu. Indiarto belum ada. Oh Indiarto kan presenter pertamanya di sana. Dia belum nyusul. Belum nyusul ya? Gue duluan. Gue bilang, pindah langsung gue pindah Jakarta. Gue udah naik kereta aja zaman dulu. Ya udah, dari situlah kita mulai. Langsung diterima. Jadi reporter kriminal dulu. Iya kan semua wajib hukum kriminal. Lihat mayat. Bukan mayat lagi, ke kamar mayat RSCM tahun 96 rasanya kayak apa? Lihat itu korban-korban, masih baunya minta ampun itu kamar mayat RSCM. Bau dan almarhum Dwi Guntoro kan ajarin gue, Bang kamu harus bisa makan di sini kalau mau jadi wartawan hukum kriminal. Pesanlah siomay sebelum makan apa? Taruh minyak angin, sumpel PPO tuh di hidung biar mati rasa dulu baru makan. Ya Allah, gue di ospek betul-betul zaman dulu Dwi tuh. Guntoro ya. Almarhum Jahil tuh. juga dia. Iya, dia ngerjain gue. Terus satu kali, Pak almarhum Idrus apa namanya? Itu yang ahli forensik tuh loh. Iya itu deh. Iya benar. Yang suka beda mayat tuh sama mahasiswa UI kedokteran. Gue kan ngintip. Ya lah orang kalau beda mayat tuh kayak gitu. Jadi mayatnya telanjang. Gue ngintip dari celah-celah pintu. Kan pintu yang model dua lembar ke sana begini. Maju nanti dorong nanti kebuka sendiri. Gue ngintip begini apa yang terjadi? Dwi Guntoro itu mas kameramen itu dia dorong gue masuk gini, wah lu tau nggak itu mahasiswa itu semua udah kabur loh, dikira mayat hidup lagi. Iya betul itu lu tau nggak, aduh Tuhan gue di ospek terus waktu awal karir jadi reporter hukum kriminal. Aduh almarhum itu gue dikerjain betul-betul. Gue jadi reporter hukum kriminal tuh harus berani gini. Ya aduh Tuhan cari duit kayak gini amat. Jadi reporter tuh begini ya. Gue sampai berpikir ya enggak waktu itu. Iya emang semua harus jadi reporter kriminal dulu kan. Baru ke desk yang lain iya, kan. Baru, terus gue tuh inget banget loh siaran pertama gue nih. Jadi siaran pertama gue di Liputan 6 pagi. Ya kan? Pertama kali di tahun 99 gue. Ya. 99 ya di. 99. Enggak 2000 awal kayaknya Januari apalah gitu. 2000 tandem ya. Sama siapa? Subuh. Sama pertama siapa? kali partner gue adalah Yeay. Itu jadi Jeremy Teti itu melahirkan banyak presenter emberan. Di antaranya Rosiana Silalahi, Indira Mawati, siapa lagi ya? Hampir semua. Siaran pagi pertama pasti sama lu. Betul sekali. Kenapa? Soalnya dia itu ngasih tahu, udah tenang aja ya. Udah siaran kan gue deg-degan itu AC kan dingin banget ya. Dingin dan kita banget subuh-subuh. Jam 4 subuh kita udah make up. Setengah 5 udah mulai siaran. Terus itu AC dingin banget kan, gue deg-degan itu keringetan. Ini nggak bohong. Si studio tuh dingin banget. Dingin subuh-subuh lagi. Kenapa? Terus dia bilang udah tenang aja, udah baca aja prompter di depan, udah fokus aja di situ, nggak usah mikir yang lain-lain. Gue nurut dan gue lolos tuh hari pertama sama elu. Dia tuh orangnya apa ya, ngemong keibuan, terus bikin tenang gitu. Udah nggak usah gitu, beneran. Gue nggak bohong. Ya gimana lagi kan namanya partner siaran langsung Bu. Dan semua orang yang siaran pagi pasti sama dia dulu. Semua siapapun mau jadi presenter di Liputan 6 kan partner sama gue dulu. Ira Kusno yang pertama kali, Dedi Supandi. Denny Sastra Praja, Tri Ambarwati, aduh banyak banget loh. Eva Yunisar, Setiani, terus apa lagi tuh? Banyak loh presenter. Diana Deborah, Chandra Wibowo, banyak banget ya. Kan dulu zamannya Wig tuh ya.
Wig Scarlett itu ya. Wih, Scarlett itu yang kadang pagi dipakai gue, siang pakai Mbak Nunung, terus ntar pakai siapa siapa itu lagi yang pakai. berulang-ulang. Semua model rambutnya sama. Itu namanya apa? Satu untuk semua. Dia ngasih tahu tuh mencong ke kiri, mencong ke kanan itu mesti. Dia ngasih tahu. Benarin itu gigi ada lipstick. Iya, Cepat, gigi. anak rambutnya dibetulin. Bener loh, asli Gue loh dia. detail kayak Dia gitu-gituan kan dia namanya kamera dia. tahu sendiri kan Bener, kelihatan bener. semuanya. Iya. Jangan sampai giginya kelihatan lipstick gitu. Apalagi siaran sama Ira, kaki gue diinjek-injek melulu gitu loh. Jangan salah. Kalau gue sama Ira siaran pertama kali itu kita bikin itu loh scoring gitu loh. Satu segmen berapa kali salah. Oh, lu Slip of tongue berapa satu, kali. oh, iya. Nah, gitu-gitu disilang-silang. Keren, keren. Kayak orang lagi main biliar Iya, tuh loh. bener. Kayak lagi itu ngitung suara. Suara dulu. betul pilkada. Kayak gitu. Iya beneran. Ampun. Beneran. Jadi kalau sama dia tuh tenang. Orang deg-degan tenang. Terus yang orang jadi pertanyaan itu Jeremy Teti itu kalau closing, kalau siaran malam, kalau salam SCTV yang kanan kode buat siapa, kalau salam SCTV yang kiri itu kode buat siapa, bener? Ya gimana ya, kita kan harus tahu bahasa visual, interaktif, interaction dengan penonton. Ya kalau pegang ballpoint, pegang gini, tandanya apa? Pegang HP lagi giniin gini sambil ngomong gini, itu buat siapa? Yang di Jogja, ini yang di Malang, ini yang di Surabaya, yang sambil pegang gelas gini. Di seluruh Itu buat dunia, seluruh ya? Indonesia Raya dong. Itu kan namanya ikatan batin emosional antara presenter dengan fansnya gitu loh. Jay, nih gue punya trivia nih. Ya ampun, masih trivia. ada toh. Terakhir. Enak mana ya? Tadi kan udah nih. Ini apa hati ya passion. Tapi Passion. sekarang enak mana terserah jawaban lu. Enak mana? Jadi presenter atau entertainer? Kalau dari sisi fulus, cuan, ya jelas aja lah di dunia Jauh. entertainment ya. MC off air aja setara dengan lebih besar dari gaji gue zaman dulu. Gue pernah bekerja, mungkin gue termasuk presenter termahal di Indonesia. Karena apa? Gue pernah dibayar 250 juta untuk baca satu item berita. Serius? Serius. 250. 250 juta. Wow. Dan itu cuma kerja take berapa kali. Wow. Itu acara apaan? Produk. Wow. Komersial. Cucu ya? Kerja kan lagi kita kan udah makan itu, gue sampai hafal gue tutup mata juga gue bisa baca itu berita, lumayan loh. Wow. Itu termahal. Kayaknya feeling gue, kayaknya belum ada presenter suruh baca satu item berita 250 juta. Kayaknya cuma gue doang deh. Nggak tahu mungkin ada yang lain lebih mahal dari gue gak tahu ya. Tapi itu tahun 2013. 2013. Pas gue resign. Sekarang udah ada lagi belum? Oh yang kalau 3 digit ada sih beberapa. Gila ya, pantesan kalau secara fulus Iyalah. ya entertainment. Oke. Yang Tapi kedua. kalau hati ya kita ingat lah. Hati tetap ya. Orang tua gue juga, gue nggak siaran berita aja, bokap gue Ditanyain. tanya terus. Kenapa? Kamu nggak siaran lagi? Enggak kan gantian kan udah tua pensiun, tadi pop peres. Nih pertanyaan kedua. Atambua atau Bali? Bali, Oke. Bali atau Jakarta? Bali, Oh ya, kenapa sih? surga. Eh, Ada hidup cari surga apa neraka? Ih. Ya gue cari surga lah. Iya. Udah di kan? situ ada bokap lagi. Di situ ada orang tua, kita bisa berbakti. Kepada orang tua, yang penting store muka, store duit, terus Ya, cus. beredar. Iya. Baik. Nah, sekarang nih lagi sakit ya? Enggak. Tapi lu pernah mengalami ginjal sama jantung. Dia jantung udah itu. Jantung udah kelar. Kelar beres. Itu nggak usah diapa-apain Kalau batu lagi. ginjal itu kan kambuh-kambuhan. Kalau kita namanya juga aku tuh potensial asam urat. Asam urat tinggi itu kan membentuk batu. Batu itu tergantung posisinya. Mau di ginjal kan di saluran kemih atau di Sekarang saluran. belum kelar tuh. Iya namanya juga di laser juga tumbuh lagi, di laser tumbuh gitu. lagi. Jadi nggak ada jaminan. Profesor pun juga tidak memberikan garansi. Oke. Jadi selama kamu masih makan sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan dan jenisnya, siap-siap aja. 2 tahun kemudian akan terbentuk lagi batu. Gue Tapi pemakan kalau nggak sayuran hijau banget. tapi kalau nggak punya bakat untuk asam Nggak urat tahu gue. aman. Oh. Gitu karena gue punya potensial gue asam mesti cek urat. ya? Padahal gue tuh kan sebenarnya asam manis gitu Iya. ya. Kok suka jadi Asam asam manis. urat sih? Udah kok. Udah? Iya. Akhirnya. Terakhir sih. Apa tuh? Gue pengen nanya pacar lu siapa? Itu penting. Nggak penting. Emang harus penting punya pacar. Yang penting kasih sayang. Lu gue. Jay,
apa itu ya? Wah, ada Ya ampun. Sponsor. buat lu. Ih, serius? Jadi, itu lihat tuh ada tulisannya. Mana? Sini ada tulisannya. Kak Jeremy Teti pakai love. Waduh, ya Allah. Cica ya? Ya ampun. Dari Sehat banget. Sunpride. Sehat banget ya Allah, Betul. buah-buahan. Begitu tahu Kok tahu sih gua gue mau- suka makan buah-buah. Begitu gue bilang mau ke tempat Jeremy Teti, tunggu, gue mau kirim katanya gitu. Oh, Tolong gitu ya? titip ke Jeremy Teti. Aduh, terima kasih ya Allah. Ya Allah. Dari ya Allah, Sunpride. Ya Allah, ya Allah. Lu jangan Berat hati-hati. banget. Kagak. Ternyata loh. Serius, Gila, bohongan berat dia. juga. Dia bohongan. Bohongan Terus. gitu. Jadi ini dari sponsor. Oh, Ya udah terima Jay, semoga lu kasih. sehat selalu ya. Amin. Thank you Ini buat juga. waktunya. Iya, iya.